Sebagai salah satu negara perdagangan terbesar dunia, China selalu memimpin dunia dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan di mana-mana. Di antara 100 pelabuhan dengan throughput terbesar di dunia, lebih dari 20 pelabuhan dioperasikan oleh perusahaan China. Dan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan yang lebih besar, juga transportasi dan kerjasama, China berencana untuk menginvestasikan senilai 29 miliar dolar Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Dan bekerjasama dengan negara lain untuk membangun banyak pelabuhan. Akan tetapi, akan selalu ada perbedaan dalam kerjasama. China pernah membantu Lithuania membangun pelabuhan terbesar, tetapi setelah beberapa waktu, China harus menutup pelabuhan tersebut. Hingga pada akhirnya, sebanyak 60.000 pekerja di Lithuania menghadapi pengangguran dan kerugian buat China dan Lithuania. Lantas, mengapa China harus menutup pelabuhan tersebut? Pelabuhan Klaipėda terletak di barat Lithuania dan saat ini merupakan pelabuhan terbesar di Lithuania. Pelabuhan Klaipėda terdiri dari dua bagian pelabuhan dalam dan bagian pelabuhan luar. Panjang keseluruhan pantai sekitar 1.300 meter dan kedalaman air sekitar 10 meter. Kapal tanker minyak besar dengan kapasitas muat 20.000 ton dapat bersandar di pelabuhan ini. Untuk negara seperti Lithuania, pelabuhan ini sangat penting di bidang perdagangan luar negerinya, dan sebagian besar berbagai produk minyak bumi dan produk logam diekspor ke negara lain melalui pelabuhan ini. Selain itu, sejumlah besar komoditas seperti mesin dan bahan kimia juga harus melewati pelabuhan ini untuk memasuki Lithuania. Namun dengan perkembangan pesat perdagangan dunia saat ini, akan menjadi sulit bagi pelabuhan ini untuk memenuhi kebutuhan pengiriman di masa depan. Jadi, pada tahun 2018, Lithuania berharap dapat mengundang investasi China untuk membantu memperluas dan meningkatkan pelabuhan Klaipėda di bawah kendali China. China percaya bahwa lokasi geografis pelabuhan Klaipėda akan memainkan peran yang sangat penting dalam pengiriman di wilayah Laut Baltik. Dan di masa depan, China juga dapat menjadikan pelabuhan Klaipėda sebagai titik radiasi penting dari strategi sabuk dan jalan di Eropa Timur. Sehingga proyek untuk meningkatkan pelabuhan ini memiliki signifikasi strategis yang besar bagi China dan Lithuania. Dan pelabuhan ini juga dapat menampung sekitar 60.000 orang untuk dapat dipekerjakan di pelabuhan ini. Dan ini menjadi sangat penting bagi kerjasama persahabatan antara kedua negara. Tetapi kerjasama proyek ini belum selesai, China langsung menutup pelabuhan ini. Lantas, mengapa China sampai menutup pelabuhan ini? Kita akan coba urai sedikit. Sejak zaman kuno, Taiwan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah China. Ini adalah keinginan bersama dari 1,4 miliar orang China dan juga telah menjadi konsensus komunitas internasional. Akan tetapi, ketika Presiden baru Lithuania Gitanas Nausėda menjabat, beliau memilih untuk bergabung dengan kubu Amerika anti-China yang mengklaim untuk mengawasi resolusi China atas masalah Selat Taiwan. Lithuania terus mendorong garis bawah China dan secara terbuka mendukung Taiwan sebagai negara di berbagai kesempatan internasional. Dalam banyak kesempatan, ini tentu sangat merusak hubungan antara kedua negara dan juga telah menjadi musuh bagi 1,4 miliar orang China. Dalam sudut pandang China, negara manapun yang ingin bekerjasama dengan China harus mematuhi prinsip satu China. Ketika kedaulatan nasional dan integritas teritorial China diprovokasi, China tidak akan pernah bisa mentolerirnya. Dan itu sebabnya China tidak punya pilihan selain menjatuhkan sanksi kepada Lithuania dan selanjutnya menutup kerjasama di pelabuhan Klaipėda. Fakta bahwa Lithuania meyakini bahwa volume ekonomi dan perdagangan langsung mereka dengan China adalah sangat kecil dan bahkan jika mereka tidak berdagang dengan China, mereka merasa tidak akan rugi. Dalam konteks ekonomi global, China telah menjadi pasar terbesar di dunia dan China juga termasuk investor utama. Maka, tidak akan ada negara atau wilayah yang dapat sepenuhnya terpisah dari China untuk pembangunan ekonominya.
Jadi, berapa banyak kerugian Lituania dalam menghadapi sanksi dari China? Pelabuhan Klaipėda adalah pelabuhan terbesar di Lituania, dan sejak China mengumumkan penutupan proyek pelabuhan ini, Rockwood Cargo menurun secara drastis. Ketika pelabuhan kehilangan core power-nya, kemungkinan besar akan menghadapi penutupan, dan sejumlah besar pekerja terancam akan menghadapi pengangguran. Menurut perkiraan, lebih dari 60.000 pekerja mungkin telah kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, dalam 9 bulan pertama tahun 2022, ekspor Lituania ke China akan turun sebesar 67% dari tahun ke tahun. Rockwood Cargo di Pelabuhan Klaipėda kemungkinan akan menyusut menjadi 60% dari level saat ini. Dan tahun depan, banyak perusahaan multinasional sedang mempertimbangkan untuk menangguhkan investasi mereka di perusahaan atau di pabrik di Lituania setelah hubungan antara China dan Lituania menjadi buruk. Namun, ketika Lituania ingin membeli produk China yang berkualitas tinggi dan murah, maka Lituania harus mengimportnya dari negara Eropa lainnya, dan tentunya dengan harga beberapa kali lipat lebih mahal. Di antara banyak negara yang telah bekerja sama dengan China dalam inisiatif sabuk dan jalan, Lituania memiliki minat tinggi dalam pembangunan infrastruktur dengan China, dan Pelabuhan Klaipėda memiliki lokasi yang sangat baik dan menguntungkan bagi Lituania dan China. Awalnya direncanakan untuk memperluas pelabuhan ini di masa depan dan terhubung ke jaringan transportasi jalan raya dan kereta api yang mengarah ke Eropa Hinterland. Namun kali ini kerjasama antara kedua negara ini harus putus dan sejumlah besar perusahaan China secara spontan menghentikan pesanan mereka dengan perusahaan-perusahaan terkait di Lituania, dan kemungkinan Lituania juga akan dikeluarkan dari mitra kerjasama sabuk dan jalan China. Tetapi bagi China, kehilangan semua kerjasama dengan Lituania bukanlah merupakan sebuah kerugian yang besar. Untuk menggantikan status pengiriman Pelabuhan Klaipėda, China telah menjalin kerjasama dengan Siprus. Negara ini dikenal selalu menjaga hubungan internasional yang netral. Siprus memiliki posisi penting di sabuk dan jalan, dan secara bertahap akan menggantikan posisi Lituania. Siprus terletak di timur laut Laut Mediterania yang merupakan pusat transportasi maritim untuk Asia, Eropa, dan Afrika, dan juga berbatasan dengan banyak negara Eropa. Apalagi Siprus memiliki banyak keunggulan dalam teknologi manajemen maritim. Saat ini lebih dari 100 negara di dunia menganggap Siprus sebagai titik transit penting, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Siprus selalu menekankan netralitas dalam kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, jika China bekerja sama dengan Siprus dalam hal pembangunan infrastruktur, maka kedua negara ini akan memiliki banyak ruang untuk pembangunan. Bagi China, Siprus dapat menggantikan sepenuhnya Pelabuhan Klaipėda, sementara Lituania telah kehilangan kerjasama dengan China, dan perlu diketahui, tidak ada mitra kedua yang sama pentingnya dengan China di dunia ini. China selalu mengutamakan perdamaian dan cinta kasih dalam bekerja sama dengan negara lain, dan juga China tidak pernah turut campur urusan dalam negeri negara lain. China juga selalu mempertahankan kerjasama yang adil, dan China juga bukan negara yang lemah. Jadi, jika ada negara lain yang melakukan sesuatu yang tidak dapat ditolerir oleh China, China pasti akan menggunakan cara khusus untuk melawannya. Jika saat ini Lituania ingin melanjutkan kembali hubungan kerjasama dengan China, kami pikir negara ini harus secara tegas mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah China. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.